Welcome to our project. Kami dari kelompok 9 dengan dosen pengampu Dr. Aradea, jurusan Teknik Informatika, akan membahas tentang Artificial Intelligence with Java Expert System Cell atau yang dikenal dengan JES. Dan problem yang akan kami bahas ialah program karir sesuai MBTA. Selanjutnya, kelompok 9 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Kevin Rizky Ilahi dengan NIM 11210133. Dan yang kedua ada Tria Ameliawati, saya sendiri, dengan NIM 11210172. Dan yang ketiga ada Lisna Aisyah dengan NIM 11210112. Dan yang terakhir ada Ajrin Nur Rahman dengan NIM 11210152. Baik, konten yang akan kami bahas ialah ada cara unduh dan install tools, dan yang kedua ada pengenalan lingkungan kerja tools, dan yang ketiga ada deskripsi persoalan kasus, dan yang keempat ialah deskripsi solusi penyelesaian kasus, dan yang terakhir penerapan kasus menggunakan tools. Toolsnya ia adalah JES. JES adalah mesin aturan untuk platform Java yang dikembangkan oleh Ernest Friedman Hill dari Sandia National Labs. Dan JES ini adalah superjet dari bahasa pemrograman Eclipse. JES ini pertama kali ditulis pada akhir tahun 1995. Java Development Kit (JDK) perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi berbasis Java. JDK berisi compiler Java atau Java dan alat bantu pengembangan seperti Javadoc, JDB, dan Java Runtime Environment (JRE) yang berisi mesin virtual Java (JVM) dan pustaka kelas standar. Berikut ialah link untuk mengunduh Java Development Kit atau JDK. Yang kedua ada Eclipse. Eclipse ini ialah sebuah ide Integrated Development Environment yang mendukung bahasa Java dan banyak bahasa lainnya. Eclipse ini memungkinkan pengembangan untuk menulis, mengedit, mengkompilasi, menjalankan, dan menguji kode dengan mudah dan cepat. Eclipse juga dapat diperluas dengan plugin yang menambah fitur-fitur tambahan seperti GUI, Blender, modeling, karting, reporting, dan lain-lain. Berikut ialah link untuk mengunduh Eclipse. Dan yang ketiga ada Library JES 7OB7. Ialah sebuah library Java yang digunakan untuk membuat sistem pakar, yaitu sistem yang dapat meniru pengetahuan dan penalaran manusia. Library JES 7OB7 menyediakan mesin inferensi yang dapat mengeksekusi aturan-aturan yang ditulis dalam bahasa JES, yang mirip dengan bahasa Lisp. Library JES 7OB7 juga dapat berinteraksi dengan objek-objek Java dan pustaka kelas standar. Berikut ialah link untuk mengunduh library JES 7OB7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Rizky Ilahi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tata cara untuk mendownload tool-tool yang dibutuhkan. Di sini tool-tool yang dibutuhkan itu ada 3, yaitu Eclipse, JES 70B7, dan juga JDK, Java Development Kit. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload Eclipse. Untuk link download Eclipse
sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di situ link itu di copy dan dimasukkan ke browser yang sering digunakan oleh Anda. Maka sesudah dimasukkan link tersebut kepada browser, maka akan muncul tampilan yang nomor 1 ini. Di sana banyak pilihan tentang Eclipse. Di sini saya akan menggunakan Eclipse standar 4.3.2. Di sini untuk link download bisa disesuaikan yang menggunakan Windows, macOS atau Linux. Di sini saya menggunakan Windows, maka saya di sini download yang Windows-nya, yaitu yang x8664. Nah, untuk download tool yang kedua yaitu mendownload library JS70B7. Itu untuk library dipasang di Eclipse. Linknya sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, maka biasa masukkan lagi link tersebut ke browser Anda. Lalu akan muncul tampilan seperti gambar yang nomor 2. Di sini pilih langsung yang JS70B7 zip, itu yang digunakan. Nah, untuk tool yang ketiga, downloadnya sama, linknya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Masukkan saja ke browser pilihan Anda, lalu akan muncul tampilan gambar JAK SE JDKN JRE. Di sini saya download yang versi JDK Windows. Di sini juga banyak versi-versinya, seperti Eclipse, ada yang macOS atau Linux. Di sini saya menggunakan Windows. Ada juga yang 32 bit, tapi saya memilih yang JDK Windows. Nah, untuk selanjutnya, instalasi. Yang pertama yaitu instalasi Eclipse. Ketika sudah mendownload Eclipse, maka akan muncul file zip Eclipse, yaitu seperti gambar yang di bawah, yaitu nomor 1. Sesudah itu, langkah kedua itu ekstrak file tersebut, yaitu bisa di double klik dan akan muncul file ekstrak di WinRAR. Terus ada pilihan ekstrak to dan akan muncul seperti gambar nomor 2. Nah, di situ klik OK saja, maka file tersebut akan proses untuk mengekstrak file zip tersebut menjadi sebuah folder. Nah, untuk selanjutnya, untuk instalasi library JS70B7. Di sini juga sama, file downloadannya itu berbentuk zip, bisa dilihat di gambar nomor 1. Biasa double klik ataupun klik kanan juga bisa untuk mengekstrak library tersebut. Akan muncul tampilan nomor 2. Gambar nomor 2, pilih ekstrak to dan akan pilihan untuk mengekstrak file zip tersebut. Maka akan muncul hasil file ekstrak zip-nya itu menjadi folder seperti gambar nomor 3. Untuk selanjutnya, karena ini library, itu dipasangkan pada folder Eclipse seperti pada keterangan yang ada di kiri. Untuk gambar nomor 4 itu, sesudah JS itu menjadi folder, di sana ada sederet folder-folder yang tertera. Di situ pilihlah yang folder Eclipse. Kemudian pindah ke langkah kelima, itu akan muncul sederet zip, file-file zip. Di sini file-file zip itu ekstrak semua. Ada 2 tipe cara untuk mengekstrak, itu ada yang satu-satu ataupun semuanya. Di sini saya tipe yang melakukan ekstrak langsung di blok semua file zip tersebut, langsung diklik kanan dan pilih extract here.
karena di sana bisa langsung disatukan file-filenya itu pindah ke gambar nomor 6 itu yaitu filter dan plugin. Nah, sesudah itu folder-folder itu udah diekstrak, langkah selanjutnya itu gambar ketujuh, yaitu pindahkan dua folder itu ke folder Eclipse yang sudah diekstrak tadi dan tempelkan atau dipastekan ke folder Eclipse seperti gambar pada nomor yang ketujuh. Maka library JS itu sudah terpasang di folder software Eclipse. Nah, untuk selanjutnya yaitu instalasi Java Developer Kit atau bisa disingkat yaitu JDK. Sesudah di-download software tersebut, maka akan muncul file Java. JDK itu berbentuk seperti ini. Maka di situ file program JDK di double klik untuk menginstal software tersebut, maka muncul tampilan seperti gambar nomor kedua. Nah, di situ ada bacaan-bacaan, bisa dibaca terlebih dahulu, tapi saya langsung next saja di sini. Langsung ke proses langkah ketiga, yaitu di sini ada beberapa hal. Di sini juga saya langsung next saja untuk menginstal Java tersebut. Maka Java tersebut akan menyiapkan dirinya untuk instalasi, yaitu loading. Sesudah loading, maka akan ke langkah ke gambar kelima, yaitu di sana ada pilihan destination folder. Di situ kalian bisa di defaultkan saja, biasanya di folder C ya kalau default. Kalau ingin di folder yang lain itu bisa disesuaikan, tinggal pilih change untuk memilih destinasi folder yang diinginkan. Kalau sudah, klik next saja, maka software Java tersebut akan proses instalasi. Bisa dilihat pada gambar nomor 6. Nah, di sini kita itu untuk mencek instalasi JS yang tadi sudah di copy dan pastekan ke folder Eclipse, itu kita itu buka software Eclipse. Di folder tadi yang udah diekstrak Eclipse ada logo yang warna ungu di sini. Itu bisa di double klik saja, maka akan muncul seperti ini. Proses loading, dan di sini akan masuk ke halaman utama. Di sini untuk mengecek instalasi JS-nya, kita itu cek di help, terus di about, maka akan muncul tampilan seperti ini, about Eclipse. Kalau JS-nya sudah terpasang, maka akan muncul logo JS yang berwarna hitam di sini yang saya gerakkan mouse-nya, maka instalasi JS pada Eclipse sudah berhasil. Apabila belum ada, itu bisa di restart dengan cara dikeluarkan lagi software Eclipse-nya, di close dan masuk kembali sampai si JS ini terpasang pada Eclipse. Kalau tidak ada terus, maka dengan langkah terakhir, yaitu dengan merestart laptop atau komputer Anda, karena bisa saja itu nyangkut, si programnya tidak terbaca, makanya harus di restart laptop atau komputer tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi
di sini saya akan membahas persoalan kasus program karir sesuai MBTI. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu MBTI. Nah, pada zaman sekarang MBTI banyak digunakan di berbagai konteks, termasuk pengembangan pribadi, manajemen, pendidikan, dan rekrutmen. Nah, penting untuk diingat bahwa MBTI bukanlah alat diagnostik, melainkan alat untuk lebih memahami preferensi dan gaya kepribadian. Interpretasi hasilnya harus dilakukan dengan hati-hati dan dianjurkan dilakukan oleh seorang profesional yang terlatih. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas gejala permasalahan dan solusi permasalahan. Nah, untuk yang ber-MBTI INFJ, karir yang cocok yaitu sebagai penasehat karir atau guru. Nah, untuk yang ber-MBTI ISTJ, karir yang cocok yaitu sebagai manajemen proyek atau akuntan. Nah, untuk yang ber-MBTI ISFJ, karir yang cocok yaitu sebagai asisten administratif atau konselor. Nah, untuk yang ber-MBTI INTJ, karir yang cocok yaitu sebagai pengembangan perangkat lunak atau CEO. Nah, di sini juga ada pohon taksonominya seperti yang sudah tertera. Berikut adalah kode program yang telah kami buat, berjudul Program Saran Karir MBTI. Mari setelah ini, mari kita coba programnya, kita uji coba. Kita jawab dengan A apabila setuju dengan pernyataan di bawah ini, dan B untuk tidak setuju. Setelah kita menjawab sekitar 4 pernyataan, maka program sudah menampilkan jawabannya, yaitu tipe kepribadian dan saran karir.